Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Marco Alex Samuel Silitonga dengan NIP 1997 0109 20 25 05 105. Saya merupakan guru ahli pertama, guru sejarah penempatan di Kabupaten Samosir, tepatnya di Semak, Negeri Samosir, Ibu. Nah, 3 isu yang saya temukan di Semak Samosir, Negeri Samosir ini, yang pertama Ibu, itu pembelajaran yang monoton, kemudian yang kedua kurangnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah, dan yang ketiga kurangnya motivasi siswa dalam belajar sejarah. Kemudian dalam menganalisis isu ini, saya akan menggunakan analisis fishbone. Untuk isu yang saya angkat di sini Ibu, nanti di poin yang kedua, isu yang kedua Ibu, yaitu kurangnya hasil belajar siswa pada materi pelajaran sejarah. Nah, untuk analisis fishbone, yang pertama saya melakukan analisis terhadap guru sejarahnya. Nah, yang saya temukan adalah yang pertama, guru ketergantungan pada metode ceramah. Jadi pada saat proses pembelajaran sejarah berlangsung di kelas, guru cenderung sekali hanya mengajar dengan metode ceramah dan mencatat tanpa varian, Ibu. Kemudian yang kedua, kurangnya inovasi dalam melakukan pembelajaran sejarah, Bu. Nah, kurang inovasi ini karena takut atau enggan mencoba metode baru dan teknologi dalam pembelajaran sejarah, Ibu. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman akan karakteristik siswa. Jadi di sini guru tidak menyesuaikan gaya belajar apa yang terdapat pada siswa. Kemudian yang keempat, monoton dalam menyampaikan materi. Kemudian saya menganalisis metode pembelajaran yang digunakan, Ibu. Yang pertama, guru cenderung sebagai pusat informasi, Bu, sehingga mengakibatkan siswa tersebut pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru tidak melibatkan siswa aktif, Ibu. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran yang saya temukan adalah minimnya diskusi dan tugas-tugas proyek serta kegiatan kolaborasi itu kurang diterapkan, Ibu. Kemudian yang ketiga, kurangnya pembelajaran kontekstual. Jadi materi-materi yang diajarkan, materi-materi sejarah yang diajarkan itu tidak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sekarang, Ibu. Jadi hal inilah yang membuat para siswa itu kurang termotivasi dalam pembelajaran sejarah, Ibu. Kemudian saya menganalisis siswa kenapa hasil belajarnya rendah, Ibu. Itu yang pertama, minatnya itu rendah dalam melakukan proses pembelajaran sejarah, dalam proses kegiatan pembelajaran sejarah itu, Bu. Kemudian yang kedua, kecenderungan untuk menghafal. Jadi materinya itu mereka lebih cenderung menghafal daripada memahami konsep daripada pelajaran sejarah itu sendiri, Bu. Kemudian yang ketiga, gaya belajar siswa yang tidak terakomodir itu, Bu. Jadi karena guru kurang menyadari betapa bervariasinya gaya belajar siswa, sehingga beberapa gaya belajar siswa seperti visual dan kinestetik itu kurang terakomodir karena metode pembelajaran yang digunakan ialah ceramah, Ibu. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas mengenai analisis terhadap kebijakan manajemen sekolah. Jadi memang, Ibu, di sini kurang pembimbingan terhadap guru akan metode model pembelajaran yang bervariasi sehingga memunculkan motivasi siswa dalam pembelajaran, Ibu, terkhusus pembelajaran sejarah. Kemudian apa sih dampak apabila isu ini enggak cenderung diselesaikan, ditangani dan lain sebagainya? Maka akan memunculkan beberapa dampak, Ibu. Yang pertama, tentunya penurunan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, hilangnya minat belajar siswa. Ketiga, keterampilan berpikir kritis siswa itu jadi lemah, Ibu. Kemudian yang kelima, persiapan masa depan siswa yang buruk. Kemudian yang keenam, kurangnya nasionalisme yang berbasis pemahaman tadi, Bu. Kemudian kita lanjut kepada
apa hubungan saya atau apa hubungan jabatan saya dengan isu yang ada. Jadi sebagai CPNS guru ahli pertama guru sejarah yang ditempatkan di SMAK Negeri Samosir, Ibu, saya akan menjadi agen perubahan. Tentunya yang saya lakukan yang pertama, membawa perspektif baru. Saya akan memperkenalkan ide-ide seperti model pembelajaran yang bervariatif di SMAK Negeri Samosir. Terutama saya akan membawakan dalam proses pembelajaran sejarah, Ibu. Kemudian yang kedua, eksperimen metode baru seperti berbasis proyek, simulasi, role playing. Nah, ini saya harapkan dengan adanya eksperimen ini siswa lebih aktif lagi di dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajarnya, Bu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Berhubung kita sedang berada di kehidupan era digital dan teknologi yang luar biasa majunya, kita harus memanfaatkan supaya proses pembelajaran lebih menarik lagi dan meningkatkan motivasi siswa. Kemudian solusi yang dapat saya berikan untuk kedepannya untuk guru, solusi yang bisa saya berikan adalah melakukan pelatihan, Ibu, blended learning, workshop, desain, pembelajaran berbasis proyek atau program coaching antara guru, sehingga setiap guru yang ada di SMAK ini dapat menjadikan proses pembelajaran yang lebih bervariasi dan lebih menarik sehingga hasil belajar setiap siswa yang ada di sini itu lebih meningkat, Ibu. Kemudian untuk siswa itu memberikan pelatihan dalam proyek menghubungkan materi sejarah dengan isu terkini atau menggunakan mania visual audio yang menarik sehingga siswa-siswa yang bagaimanapun gaya belajar mereka itu terakomodir, dapat aktif dalam proses pembelajaran, Ibu. Mungkin itu saja yang boleh saya paparkan, Ibu. Demikian tugas individu saya mengenai isu-isu yang terdapat di dalam lingkungan kerja saya. Terima kasih.